Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 3, bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat ya, dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pertemuan kali ini ketemu lagi dengan Pak Andri dalam mata pelajaran kemuhammadiyahan. Pada materi yang akan Pak Andri sampaikan di pertemuan kali ini, silahkan dibuka di buku kalian masing-masing, yaitu di halaman 17, tepatnya di bab 2 ya. Untuk pertemuan kali ini kita sudah mulai menginjak bab 2, yaitu tentang Hari Raya Islam. Baik, mungkin sedikit dari kalian yang tahu full tentang apa saja sih Hari Raya Islam itu. Mungkin yang taunya hanya Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Idul Adha, itu saja ya mungkin ya. Baik, kita akan perdalam lagi materinya. Hari Raya Islam itu harinya apa aja dan peringatannya pada tanggal berapa saja, supaya nanti kalian bisa mengetahui momen-momen penting yang ada di dalamnya. Baik, langsung saja kita akan menuju ke materi yang akan Pak Andri sampaikan, yaitu mengenai Hari Raya Islam. Di poin yang pertama atau di subbab pertama, di situ ada peristiwa Isra Mi'raj yang terjadi pada tanggal 27 Rajab, gitu ya. Ini kemudian yang kedua ada peristiwa Maulid Nabi yang terjadi pada tanggal 12 Rabiul Awal. Kemudian ada juga peringatan Hari Raya Islam yaitu Idul Fitri yang dilaksanakan setiap tanggal 1 Syawal. Kemudian selanjutnya ada Hari Raya Idul Adha yang dilaksanakan pada tanggal 10 Zulhijjah. Kemudian Hari Raya Islam selanjutnya yaitu ada Nuzulul Quran, yaitu pada tanggal 17 Ramadan. Benar sekali. Kemudian yang terakhir yang wajib kita tahu yaitu yang kemarin baru saja kita rayakan, yaitu Tahun Baru Hijriyah yang terjadi pada tanggal 1 Muharram, begitu ya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 hari raya kita. Ini wajib anak-anak tak ketahui, wajib anak-anak hafalkan. Jadi setiap hari-hari raya ini nanti kalian bisa membuat karya berupa flyer, berupa poster atau lain sebagainya, yang nanti setiap pada tanggal-tanggal itu pula nanti sekolah kita pasti mengadakan event-event tertentu, gitu ya, untuk memperingati hari-hari raya Islam ini. Seperti yang kemarin sudah kita lalui, yaitu Tahun Baru Hijriyah. Siapa yang kemarin sudah bikin poster? Iya, Pak Andri sudah tahu loh siapa pemenangnya. Jadi ini akan menjadikan semangat kita untuk lebih baik lagi dalam menyambut Tahun Baru Hijriyah, begitu. Pada tahun ini kita tepat menginjak ke tahun 1442 Hijriah, gitu ya. Jadi kemarin yang sudah bikin poster, hasilnya Pak lihat juga bagus-bagus, dan juri sudah menyiapkan siapa pemenangnya. Ditunggu saja ya nanti pengumumannya. Baik, kita lanjutkan untuk materi selanjutnya. Pada pertemuan kali ini kita akan bahas satu-satu. Untuk pada pertemuan kali ini yang akan dibahas mengenai Isra Mi'raj. Sebelum lebih jauh lagi, kalian harus tahu dulu apa pengertian Isra dan apa pengertian Mi'raj. Jadi Isra Mi'raj ini memang dalam satu rangkaian ya, tapi untuk artinya berbeda. Kita buka dari Isra terlebih dahulu. Isra itu adalah perjalanan di malam hari yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram di Mekah tempatnya ke Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Sedangkan Mi'raj berbeda ya. Pengertian Mi'raj yaitu perjalanan pada malam hari yang dilakukan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Aqsa yang ada di Palestina tadi ke Sidratul Muntaha untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas apa peristiwa yang ada di dalamnya? Peristiwa-peristiwa penting yang ada di dalamnya dalam peristiwa Isra Mi'raj ini? Ternyata peristiwa Isra Mi'raj ini terjadi ketika Nabi mengalami Amul Husni. Apa itu Amul Husni? Amul Husni itu adalah tahun duka cita. Bagaimana tidak, dalam tahun tersebut, dalam 1 tahun beliau kehilangan 2 orang penting di dalam hidupnya. Yang pertama yaitu meninggalnya istri tercinta yaitu Khadijah, kemudian pamannya yaitu Abu Thalib. Baik, pada peristiwa ini menjadi peristiwa bersejarah bagi umat muslim. Bagaimana tidak, karena di dalam peristiwa Isra Mi'raj ini yaitu perintah langsung dari Allah kepada Rasulullah tentang sholat 5 waktu.
waktu. Yang tidak diterima begitu saja ya. Jadi perintah Allah tadi yang awalnya diturunkan ke Rasulullah itu adalah perintah sholat 50 kali dalam satu hari satu malam. Jadi ketika Rasulullah menerima perintah itu, Rasulullah turun ke langit ke-6 bertemu dengan Nabi Musa. Kemudian dari situ Nabi Musa menyarankan, sepertinya umat Rasulullah ini tidak akan kuat menjalani sholat segitu banyaknya. Akhirnya dengan berkali-kali menaik ke Sidratul Muntaha sampai 6 kali, itu akhirnya beliau diberikan keringanan untuk sholatnya sampai ke 5 kali dalam satu hari. Ketemunya yaitu subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya seperti yang sekarang kita laksanakan setiap hari. Jadi peringatan atau peristiwa sholat ini yang diterima langsung dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini mari kita laksanakan, karena ini perlu perjuangan. Jadi Rasulullah mendapatkan perintah sholat 5 waktu ini tidak serta-merta langsung 5 dapat 5 gitu ya, enak banget. Jadi beliau harus bersusah payah naik dari langit pertama, lapisan pertama sampai lapisan ke-7 hanya untuk meminta keringanan kepada Allah supaya umatnya, yaitu umat Nabi Muhammad SAW, bisa menjalankan sholat 5 waktu yang kita rasakan pada waktu ini. Baik. Untuk peringatan Isra Mi'raj ini tadi Pak Andri sudah sampaikan di depan, diperingati setiap tanggal 27 Rajab. Baik. Demikian materi yang Pak Andri sampaikan pada video kali ini. Semoga nanti mempermudah kalian dalam belajar materi kemuhammadiyahannya. Jangan lupa bukunya dibaca untuk pertemuan kali ini di poin A terlebih dahulu ya. Jadi nanti untuk poin-poin selanjutnya akan kita bahas di video selanjutnya. Baik. Terima kasih untuk pertemuan kali ini. Pak Andri harap kalian semangat dan tetap patuhi protokol kesehatan, cuci tangan, pakai masker, dan jangan lupakan sholat wajib maupun sholat sunnahnya. Sekian dari Pak Andri akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SD Muhammadiyah Klaten Utara, cerdas, kreatif, berakhlak mulia.